Bapak Saudara, kita akan buka Alkitab yang terdapat dalam Amos pasal yang pertama ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berikan tema khotbah yaitu dendam yang membara. Saudara, berbicara tentang dendam. Kenapa dendam itu bisa terjadi dalam diri kita? Mungkin ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ketika hak kita dirampas, ketika perasaan kita disinggung, atau ketika harta warisan kita diambil, atau ketika saudara kita ditegur dengan keras oleh bos atau oleh siapapun, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak dendam yang bisa timbul di dalam diri kita, saudara. Kenapa? Karena kita ini masih manusia biasa. Kita ini manusia yang punya perasaan. Ketika perasaan kita disentuh oleh orang, ketika perasaan kita disinggung oleh orang, pasti saudara akan timbul dendam di situ. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau kasih tahu saudara, ketika kita menyimpan dendam, kepahitan terhadap seseorang, itu akan mempengaruhi darah kita, sel-sel darah kita. Karena Alkitab yang berkata, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Ketika saudara timbul dendam, kepahitan di dalam diri kita, otomatis saudara, sel-sel darah kita tidak akan pernah berfungsi dengan baik. Bahkan saya pernah mendengar saudara dokter berkata, kalau kita saudara hati tidak gembira, hati menyimpan dendam, kekecewaan, bahkan kepahitan, akan mengalami pengentalan darah. Dari darahlah timbul semua penyakit. Berbagai macam penyakit itu timbul lewat darah. Kalau darah kita sudah terganggu, ya sudah, penyakit apapun bisa timbul. Mau kolesterol lah, mau darah tinggi lah, mau jantung lah, mau apa saja saudara, itu bisa timbul saudara. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-9. Roma 9 ayat yang ke-13 dia katakan begini. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan katakan aku sangat mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau? Seperti yang kita baca. Amos pasal yang pertama ayat yang ke-11 dikatakan begini. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang. Dan dia mengekang belas kasihannya dan memendamkan amarahnya untuk selamanya. Edom ini adalah Esau. Bayangkan, saking dendam, saking marahnya dia terhadap Yakub. Akhirnya dia berkata, kalau aku sampai ketemu dengan Yakub, aku akan bunuh dia. Kenapa saudara sampai Esau ini timbul dendam, kebencian terhadap Yakub? Karena Yakub telah mengambil hak yang menjadi milik Esau, merampas hak kesulungan yang seharusnya Esau miliki. Itulah saudara, dendam itu bisa terjadi dengan cara apa saja. Ketika orang menyinggung perasaan kita saudara, kadangkala kita cuma bercanda aja. Ternyata orang sudah tersinggung. Diam-diam dia benci, dia dendam dengan kita. Tiba-tiba saudara terjadi pembunuhan. Itu banyak sekali terjadi saudara di luar sana. Saya mendengar saudara, karena
ada temannya mungkin menyinggung perasaannya, ada temannya yang mungkin saudara menegur dia, akhirnya timbullah dendam. Akhirnya saudara terjadi pembunuhan. Dia membunuh temannya sendiri karena tidak terima temannya itu telah menegur, bahkan telah menyinggung perasaannya. Itulah dendam bisa terjadi dalam hidup kita. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, kita berkaca di Alkitab. Tuhan sangat membenci orang yang suka dendam. Seperti firman Tuhan katakan, aku mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau. Karena apa? Karena Esau ini pendendam. Bayangkan saudara, bertahun-tahun dia memendamkan amarahnya terhadap Yakub. Akhirnya Yakub ini takut pulang kampung. Karena apa? Karena dia tahu bahwa kakaknya pasti akan bunuh dia. Satu-satunya saudara yang Yakub lakukan ketika dia mau pulang kampung, dia berdoa, dia bergulat dengan Tuhan. Ya, dia katakan begini, Tuhan, sebelum Engkau memberkati aku tidak akan pernah melepaskan Engkau. Ya, akhirnya saudara, Tuhan menjawab doanya. Ketika dia pulang kampung, dia berjumpa dengan Esau. Mujizat apakah yang Tuhan lakukan saudara? Esau langsung memeluk dia, Esau langsung mencium, mereka tangis-tangisan dan terjadilah pemulihan di situ. Haleluya. Saudara, doakanlah orang yang membenci kita. Doakanlah orang yang menyimpan dendam kepahitan dengan kita. Karena hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup memulihkan hati kita. Hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup menjamah dia dimanapun juga dia berada. Dan hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Hari ini kami sudah diajarkan firman Tuhan tentang melepaskan pengampunan. Biar kuasa Tuhan bekerja bagi setiap penonton, pemirsa dimanapun juga mereka berada. Sehingga firman Tuhan ini benar-benar boleh memberkati mereka. Sehingga tidak ada rasa dendam, kepahitan di dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh melaksanakan perintah Tuhan. Dan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Sempurnakanlah firman-Mu ini. Pujian syukur hormat hanya bagimu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa bahwa firman Tuhan ini boleh memberkati kita, jangan pernah lupa dukung terus channel YouTube saya dengan tekan like, subscribe, dan share, juga lonceng. Dan bagikanlah firman Tuhan ini kepada siapapun, sanak saudara kita, keluarga kita, dimanapun juga mereka berada, sehingga firman Tuhan ini semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.